Dikatakan kata-kata beliau nih, yang diajarkan sama persis, tata caranya sama persis, upacaranya sama persis. Beliau itu malah menganjurkan buat para biku yang datang dari Tiongkok, yang ingin menuju ke India untuk berhenti dulu di Indonesia, belajar di sini berapa tahun, baru nanti menuju ke India. Luar biasa kan? Nah, untuk ini sekarang rute Jalan Sutra Maritim ini, kemudian di abad ke-7 memiliki suatu yang menarik bahwa ini biasanya digunakan untuk orang-orang termasuk para biku, para pedagang, para saudagar, siapapun yang ingin dari India mau menjurus ke Eropa atau dari Tiongkok mau menjurus ke India atau bolak-balik ya, biasanya lewat itu. Nah, di tahun 671 ada satu biku yang meninggalkan dari Guangdong. Jadi pertamanya biku ini mendarat di Chaya, kemudian biku ini menulis ini mendarat di Silifoshi. Karena Chaya waktu itu sebagian dari Silifoshi ini juga, bukan Sriwijaya. Kemudian diantarkan oleh raja itu ke Muara Jambi. Kemudian di Muara Jambi beliau juga tinggal beberapa bulan, baru kemudian kembali lewat Kedah, kemudian ke Tanrawaliti di sana. Nah, di sini mulainya jelas bahwa Yi Ching ini menulis di daerah ini dia itu melihat beribu-ribu biku. Ngomongin mengenai Indonesia nih, dikatakan juga di Chaya beliau melihat banyak, karena di Chaya itu kalau kita lihat sekarang candi-candinya itu hampir seperti konstruksinya dengan batu Chaya. Hampir konstruksinya sama dengan nanti yang ada di Muara Jambi yang dilihat oleh Yi Ching. Yi Ching mengatakan temboknya tebal-tebal dan di sana diajarkan ajaran yang persis sama seperti yang ada di Nalanda. Makanya jadi Yi Ching ini menulis, dan berdasarkan tulisan dari Yi Ching kita tahu di abad ke-7 Buddha Dharma Nusantara, Buddha Dharma yang diajarkan di Nusantara ini sama dengan apa yang diajarkan di India, tidak cuma di India tapi di pusat pembelajaran India yang luar biasa yaitu di Nalanda. Waktu itu dikatakan kata-kata beliau nih, yang diajarkan sama persis, tata caranya sama persis, upacaranya sama persis. Beliau itu malah menganjurkan buat para biku yang datang dari Tiongkok, yang ingin menuju ke India untuk berhenti dulu di Indonesia, belajar di sini berapa tahun, baru nanti menuju ke India. Luar biasa kan? Jadi pada saat itu Buddha Dharma yang ada di Nusantara ini Buddha Dharma yang betul-betul sudah dalam dan yang luas dan yang mutakhir. Jangan lupa, seperti janji pembuat Borobudur, seakan-akan menjawab pertanyaan, tolong tunjukkan jalan untuk kita supaya kita bisa mencapai potensi tertinggi. Jadi di Medan itu ada sebagian yang masih mengikuti kebiasaan Hindu, tapi ada sebagian Pananggaran terutama yang dari Buddhis itu mulai membangun candi-candi. Saya tunjukkan secara cepat saja. Berikutnya ini candi-candi yang di Dieng, yaitu yang dibangun di masa waktu Hindu, kerajaan Hindu datang. Ini candi-candinya seperti ini yang dibangun di Dieng. Sekarang yang kita pikir begini, yuk kita lihat kira-kira candi seperti apa di sekitar Borobudur, di sekitar situ, dan juga yang dibangun kurang lebih di masa yang sama. Saya kepingin kalian nanti lihat, cuma kalian bayangkan apa yang bisa kalian simpulkan dari candi-candi itu, terutama nanti kita bisa memikirkan tentang Candi Borobudur. Jadi candi-candi sekitar Borobudur dan dibangun di semasa Borobudur. Kita sudah tahu ini Candi Kalasan yang dibangun oleh Pananggaran, anak dari Raja Sanjaya, right? Dibangun dan diselesaikan di tahun 778. Kok tahu ini ada prasastinya semua? Jadi candi ini dibangun untuk pemujaan Aryatara. Jadi di dalamnya kosong, ini begini, ini yang ada di dalam Candi Kalasan. Berbarengan dengan ini juga dibangun yang namanya Candi Sari. Ini kelihatan kan seperti motel, ini tempat kuti para biku-biku. Candi Sari ini, replika dari ini dibawa ke negara Prancis pada waktu ada pameran dunia di sana oleh pemerintah Belanda. Semua orang tercengang-cengang, sebab dianggap Indonesia dulu ini betul-betul negara terbelakang. Makanya persoalannya di sini mereka itu mulai bisa lihat. Berbarengan dibangun dengan candi yang luar biasa sebetulnya. Ini Candi Sewu. Sewu itu artinya 1000, tapi candinya tidak 1200-an berapa. Tapi ini di sini mereka mempunyai suatu tradisi menggunakan sutra khusus yang namanya Manjusri Mulakalpa. Makanya di sini menggunakan Manjusri sebagai ista dewatanya. Next. Kemudian di situ ada Candi Lumbung. Just enjoy. Saya nggak akan terlalu banyak berkomentar. Kemudian ada Candi Mendut. Ini di dalam Candi Mendut. Nah, ini menarik sekali. Hadirnya Vairochana dengan Vajrapani dan apal kita suara di sini. Maksud Vairochana ini Sakyamuni dalam aspek Vairochana. Mudranya di sini Dharma Cakra. Ini nanti sama dengan mudra yang di atas Borobudur, tapi posisi duduknya ini yang disebut Bhadrasana. Tempat
tempat duduk namanya Bhadrasana. Nah, Bhadrasana ini nanti hanya ada di daerah spesifik di India Selatan. Ini jarang, dan 3 muncul sama-sama ini hanya di Jawa dan beberapa juga di India. Ini nanti kalau ada kesempatan kita membicarakan juga, ini menarik.